Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dari kelas D dengan NIM 237020102444. Baik, di hari ini saya Devi akan membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault, yaitu dengan judul Popular Culture Theories. Dan di presentasi kali ini kita akan memaparkan 8 materi. Yang pertama itu adalah latar belakang dari Michel Foucault ini. Yang kedua ada paradigma yang digunakan dalam teori tersebut. Yang ketiga ada tradisi komunikasi. Yang keempat ada konteks historis penemuan teori tersebut. Yang kelima ada konsep utama dan asumsi teori. Yang keenam ada metode penelitian yang digunakan. Yang ketujuh relevansi dengan fenomena saat ini. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu ada kelebihan dan keterbatasan teori tersebut. Baik, kita langsung lanjut ya untuk ke slide yang pertama. Untuk slide pertama kini kita ada latar belakang dari Michel Foucault tersebut. Saya akan bacakan biografi singkat dari Michel Foucault ini ya. Yang pertama, Michel Foucault ini lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Paris. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20. Pemikirannya menjembati banyak ilmu disiplin, termasuk ilmu filsafat, yang kedua sejarah, dan teori sosial. Nah, pada slide ini, saya akan membahas latar belakang tokoh intelektual yang terkenal, yaitu Michel Foucault. Dia lahir di Prancis dan memiliki pendidikan yang sangat baik di École Normale Supérieure. Itu termasuk adalah tempat di mana Michel Foucault itu berpendidikan. Lalu yang mendukung perkembangan pemikirannya. Foucault ini dikenal atas kontribusinya yang berharga di bidang konsep kekuasaan dan pengetahuan, yang sangat dipengaruhi oleh aliran strukturalisme dan poststrukturalisme. Karya-karyanya ini terutama ada Disiplin dan Panis. Yang kedua ada The History of Sexuality, yang telah menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan beroperasi di dalam masyarakat kita yang sekarang ini. Kita lanjut ke slide kedua ya. Yang kedua yaitu ada paradigma, yang maksudnya itu paradigma yang digunakan. Untuk paradigma yang digunakan dalam teori Michel Foucault ini yaitu ada paradigma kritis nih. Yaitu kenapa sih paradigma kritis? Karena pendekatan Foucault ini mengusung pada paradigma kritis ini yang bertujuan untuk membongkar praktik-praktik sosial yang tersembunyi dan merefleksikan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Misal ini menekankan pentingnya membongkar struktur kekuasaan yang tidak terlihat yang dipertahankan oleh norma dan praktik sosial. Foucault ini juga berfokus pada pertanyaan kritis tentang bagaimana sih kebenaran terbentuk dalam konteks budaya. Nah, pemikiran ini memicu refleksi tentang asumsi-asumsi dan praktek yang seringkali diambil begitu saja dalam masyarakat. Jadi kadang itu masyarakat itu tidak pedulikan nih asumsi-asumsi dan praktik-praktik dari Michel Foucault ini. Kita langsung lanjutnya untuk ke slide ketiga, yaitu ada tradisi komunikasi. Untuk tradisi dan komunikasi yang digunakan dalam teori ini yaitu ada tradisi kritis juga. Dari awalnya aja udah komunikasi kritis, pasti tradisinya juga sama ya. Kenapa sih tradisi kritis? Kita lanjut ke slide ketiga, yaitu ada tradisi komunikasi. Untuk tradisi komunikasi yang digunakan dalam teori ini yaitu adalah tradisi kritis. Karena Foucault ini memanfaatkan tradisi kritis untuk mengekspresikan atau mengeksplorasi hubungan antara komunikasi dan kekuasaan tersebut, serta bagaimana sih media dan diskusi membangun makna dalam masyarakat tersebut. Melalui tradisi kritis ini, Foucault juga menciptakan pendekatan yang menjelaskan analisis media dan budaya populer sebagai arena untuk pertarungan ideologi. Dia juga menekankan pentingnya konteks sosio-kultural dalam memahami komunikasi dan identitas budaya yang memungkinkan interpretasi yang lebih dalam praktik sosial tersebut. Nah, kita langsung lanjut ya untuk ke slide keempat, yaitu ada konteks histori dan penemuan teori. Untuk penemuan teori itu yang pertama ada era gerakan sosial dari 1960 sampai 1980-an, yaitu artinya 1980 lebih, cuman kita belum tahu nih 80 berapanya itu belum tahu, jadi kita pakai 1980-an, yaitu di tengah gelombang gerakan sosial seperti hak sipil, feminisme, dan anti perang. Pemikiran Foucault ini berperan penting dalam memahami perubahan dan perjuangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada
kekuasaan dalam budaya dan norma sosial. Dalam konteks ini, Foucault menjelaskan bagaimana sih norma sosial itu terbentuk oleh kekuasaan dan bagaimana sih masyarakat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga, yang terakhir itu ada kontrol sosial yang tersembunyi. Foucault ini berargumen bahwa kontrol sosial tidak hanya terlihat dalam aturan formal, tetapi juga mencakup praktik dan diskursi yang membuat individu menjadi mengikuti norma-norma tertentu yang sudah tertulis di negara tersebut. Untuk ke slide berikutnya ada konsep utama dan asumsi teori. Dalam menjelajahi konsep utama ini, pemikiran Foucault, kita menemukan nih bagaimana bahwa wacana adalah kunci memahami bagaimana pengetahuan dan kekuasaan. Adanya saling berinteraksi, Foucault ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini dapat tersebar di seluruh budaya dan tidak terpusat pada institusi apapun. Ia juga menekankan bahwa pengetahuan bukanlah hal yang netral, tetapi terkait erat dengan kekuasaan dan dimaknai kebenaran dihasilkan melalui pertarungan ideologi yang kompleks. Itu adalah konsep utama dan asumsi teori menurut Foucault ini. Karena konsep ini juga kan menunjukkan bahwa kebenaran bukanlah hal yang absolut, tetapi merupakan hasil dari pertarungan ideologi dan wacana di dalam masyarakat tersebut. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian dalam teori ini kita ada 3. Yang pertama ada arkeologi pengetahuan, yang kedua ada genealogi ide dan norma sosial, yang ketiga yang terakhir yaitu adalah analisis wawancara, baik online maupun offline. Foucault ini menggunakan beberapa metode penelitian yang inovatif untuk mengeksplorasi kekuasaan dan pengetahuan. Metodologi arkeologi dan genealogi memberikan masyarakat ini untuk melihat asal-usul ide dan norma. Sedangkan analisis wacana ini memungkinkan untuk memahami bagaimana sih bahasa membentuk makna dan bagaimana sih bahasa dapat membentuk makna di masyarakat. Dan pendekatan ini sangat kaya dalam memberikan perspektif baru terhadap struktur sosial dan budaya. Oke, kita lanjut ke relevansi dan fenomena saat ini, yaitu ada media sosial dan kontrol wacana, yang kedua ada budaya populer dan identitas, yang ketiga ada cancel culture, yang keempat yaitu ada algoritma dan konsumsi media. Ketika kita merenungkan relevansi pemikiran Foucault dengan fenomena kontemporer seperti media sosial dan cancel culture, kita ini dapat melihat bahwa kontrol wacana setelah mengambil bentuk baru. Media sosial ini dapat menjadi tempat di mana narasi dominan dibentuk dan dibagikan, sementara cancel culture ini mencerminkan perjuangan kekuasaan dalam mengatur suara dalam masyarakat. Selain itu, budaya populer ini dan algoritma mengonfigurasi cara kita memahami identitas realitas sosial. Semuanya ini dari media sosial, kontrol wacana, budaya populer dan identitas sosial, dan cancel culture. Yang terakhir ada algoritma dan konsumsi media ini mencerminkan bagaimana pemikiran Foucault ini tetap vital dan menangkap dinamika kekuasaan saat ini. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari relevansi dengan fenomena saat ini. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, ada kelebihan dan keterbatasan teori. Untuk kelebihan dalam teori ini itu membuka mata terhadap kekuasaan. Itu bagaimana? Maksudnya itu salah satu kontribusi terbesar terhadap teori Foucault ini adalah kemampuannya untuk membantu orang menyadari adanya kekuasaan dari berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk institusi yang tampaknya di depan kita itu netral, sedangkan di belakang kita itu sebenarnya dia beda lagi. Jadi menurut Foucault ini masyarakat ini menyadari bahwa institusi itu bisa loh dari tampaknya aja netral, tapi di belakang ini dia bisa berkata lain. Lalu dari keterbatasan ini, Foucault menyatakan tidak menawarkan solusi praktis
karena meskipun pemikiran Foucault ini memberikan analisis mendalam, kritik-kritik yang lain itu sering muncul karena kurangnya solusi praktis untuk mengatasi masalah yang diungkap oleh masyarakat sekitar. Itu adalah dari kelebihan dan keterbatasan dari teori Foucault ini. Nah, sekarang bagian akhir yaitu penutup. Nah, penutupnya itu kita ini perlu menghargai kontribusi Foucault dalam menjelaskan dinamika kekuasaan dalam budaya populer. Dalam mengenali lebih dalam, kita dapat melihat nih bahwa budaya bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga medan yang berperan dalam pengaturan kekuasaan di dalam masyarakat kita. Selalu penting untuk memiliki pemahaman kritis budaya populer karena di sanalah kita dapat menemukan cara kekuasaan beroperasi dan memengaruhi identitas serta hubungan kita antara masyarakat sekitar. Begitulah untuk penjelasan dari teori Foucault, yaitu tentang popular culture theories atau teori budaya populer. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.